Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran adada khalqi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini, hari Rabu 17 November 2021, 12 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Kita lanjutkan halaqah majlis bersama Tafsir Al-Munir Surah Al-A'la, serial yang kelima, bahagian yang kelima, pedoman hidup dan hukum hakam, tentang ayat 1 sampai ayat 8. Untuk ambil berkat kita baca sama-sama karena ayatnya pun 19 ayat saja. Jumlah hurufnya 293 huruf, belum termasuk bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان ya rabbal alamin. Disebutkan sebelum ini bahwa Rasulullah SAW kana yuhibbu hadhihi surah. Rasulullah SAW sangat mencintai surah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad di sini? Rawa Ahmad an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yuhibbu hadhihi surah sabbihisma rabbikal a'la. Katanya hadis Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sangat mencintai surah ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Mudah-mudahan kita juga turut mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pedoman hidup dan hukum hakam. Halaman 186 edisi Malaysia bersama Tafsir Al-Munir. Ayat-ayat ini memperkatakan tentang perkara-perkara berikut. Ada beberapa perkara yang disorot oleh ayat 1 hingga 8. Pertama katanya bahwa manusia wajib mengagungkan, memuliakan dan mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya, sama ada berkaitan dengan zat, sifat ataupun perbuatan ataupun ahkam Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mentanzihkan, mensucikan, sabbih. Sabbih itu perintah, fi'il amar, perintah. Artinya wajib. Maka kita hari-hari wajib bersolat. Dalam solat kita bertasbih. Amalan solat yang paling utama adalah sujud. Sementara rukuk kata ulama muqaddimah sujud.
Maka dalam ruku kita bertasbih, dalam sujud kita bertasbih. Rasulullah SAW dalam doa istiftah pun bertasbih juga. Dalam doa istiftah pun bertasbih juga. Wajib bertasbih. Ulama mengatakan semasa kita bertasbih kita karena memahami tasbih itu apa. Kata ulama, sebelum ini sudah disebutkan tasbih itu ada 3 kandungannya, kontennya, isinya 3. Pertama, mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak baginya, maha suci, terhindar, bersih dari sifat yang tidak layak. Nomor 2, sifat Allah itu semua baik belaka. Tanzih, mensucikan, ijlal, mengagungkan. Kita karena mengagungkan Allah, lantas kita karena taat dan patuh, akur kepada Allah. Itu tujuan tasbih. Agar kita akur kepada Allah. Macam mana nak akur? Allah itu tidak ada sifat yang tak baik baginya. Bersih dan suci. Berarti sifatnya baik. Semua baik belaka. Lalu kita karena akur dan tunduk serta patuh. Banyak kala bertasbih. Cubalah menghayati makna tasbih. Semua makhluk bertasbih ya. Semua makhluk bertasbih. Dengan bahasa masing-masing. Dengan cara masing-masing. Subhanallah. Subhanallah. Dulu sudah pernah disebut ayat dalam surah Al-Isra halaman 286. Halaman 286 edisi surah Mushaf Madinatul Munawwarah ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Bertasbih memuji Allah, mentanzihkan Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah. As-samawatu sab'u. 7 lapis langit. 7 langit. Dan bumi juga yang 7 lapis. Wa man fihin. Dan segala yang ada di langit, di bumi. Semua bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala-galanya bertasbih, mentahmidkan Allah, mensucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tak faham bahasa mereka. Subhanallah. Yang tahu bahasa makhluk ini Rasulullah. Yang tahu bahasa makhluk ini Nabi Sulaiman. Mereka boleh berbicara dengan makhluk apa saja. Innahu kana haliman ghafura. Allah itu maha halim, maha ghafur. Jadi itu maka diadakan agenda tasbih, zikir-zikir tasbih, sama ada dalam sholat atau di luar sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali satu hari. Kemudian ada lagi zikir-zikir lain, zikir pagi, petang, dan lain sebagainya. Baik. Seterusnya Prof. Wahbah Zuhaili mengatakan mereka yang membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Kalau kita membaca Sabbih isma rabbikal a'la atau kita terdengar imam membaca ataupun orang membaca, maka kita perlu menjawabnya Subhana rabbiyal a'la. Kalau kita bersolat lalu imam membaca suratul a'la, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Waktu dibaca ayat pertama itu kita dituntut, kita diminta menjawab. Apa jawabannya? Subhana rabbiyal a'la. Ataupun kita mendengar ayat dalam suratul Waqiah atau fasabbih bismi rabbikal azim. Kita kena jawab Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu kata Prof. Wahbah dalam tafsirnya. Menurut riwayat Rasulullah SAW gemar membaca surah ini dan kebanyakan para salaf mengamalkan membaca surah ini juga. Mereka sangat mencintai surah ini. Generasi salaf juga sangat mencintainya. Subhanallah.
sangat mencintai surah ini. Katanya apa di sini? Dalam edisi Arabnya ya. Katanya di sini apa? Wa yustahabbu lil qari idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la ay yaqul subhana rabbil a'la qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa jama'atu minas sahabah wat tabi'in. Ini yang katakan tadi, kalau kita membaca atau terdengar ayat ini dibacakan, kita sunat menjawabnya subhana rabbil a'la. Satu. Yang kedua, wa ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu hadhihi surah wa aktsara as-salaf wa aktsaru as-salaf kanu yuwadzibuna ala qiraatiha fi at-tahajjudi wa yata'arrafuna barakataha. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW katanya sangat mencintai surah ini. Kebanyakan sahabat tabi'in as-salaf ridwanullahi alaihim, mereka membaca ayat ini berkekalan, surah Al-A'la maksudnya ya. Mereka membaca surah Al-A'la secara berkekalan fit tahajjud, semasa salat tahajud, wa yata'arrafuna barakataha. Mereka mendapati keberkatan membaca surah ini. Subhanallah. Karena mereka berinteraksi dengan surah ini, mereka tahu isinya, tahu pengajaran yang terdapat di dalamnya. Banyak sekali pengajaran ya yang terdapat di dalamnya. Jadi mereka coba menghayatinya dan menyelami maknanya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minal muhibbina li hadhihi surah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai surah ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baik. Seterusnya Prof. Wahbah mengatakan maksud sebenar ayat ini ialah untuk mendorong ke arah mensucikan dan mentasbihkan Allah dengan zatnya, sifat dan perbuatannya dan ahkamnya. Sekalipun jika kita terima bahwa kalimah nama isim bukanlah satu tambahan tautan atau tautan tambahan, namun mentasbihkan namanya bermaksud mensucikan Allah dari segala yang tidak layak, merangkumi segala yang tidak layak bagi zatnya, sifatnya, dan perbuatannya juga, maupun hukum hakamnya juga. Sebenarnya pegangan yang batil dan mazhab yang menyeleweng biasanya lahir dari pegangan kepada konsep-konsep, yaitu sibuk mempersoalkan tentang adakah nama itu zat ataupun zat itu nama. Adakah nama itu zat, suatu yang dinamakan atau musama ataupun tidak. Ini masalah perbincangan ulama. Yang jelasnya apa? Yang jelasnya maksudnya kita dituntut mentanzihkan Allah, mensucikan Allah secara berterusan dengan berzikir dan menghayatinya. Dan seperti yang dikatakan tadi, bila kita membaca subhanallah, yakinilah dalam ucapan kita itu paling kurang ada 3 maknanya. Pertama, membersihkan Allah, mensucikan Allah. Yang kedua, mengagungkan Allah. Yang ketiga, kita karena taat dan patuh kepada Allah. Jadi dalam tasbih itu ada menanamkan kepatuhan kepada Allah. Seterusnya Prof. Wahbah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan 3 sifat dalam permulaan surah ini. Ada 3 sifat utama Allah dalam permulaan surah ini. Pertama, apa katanya? Tengok ayat sesudah sabih itu, allazi khalaqa fasawwa. Yang kedua, wallazi qaddara fahada. Yang ketiga, wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. 3 sifatnya. Pertama, Allah adalah pencipta yang mencipta segala makhluk dan anggota-anggota yang sesuai. Allah ciptakan makhluk, diberinya anggota. Dijadikannya manusia, dikasihnya kaki, dikasihnya tangan, dikasihnya mata, dikasihnya telinga, dikasihnya semua alat dan spare part ataupun sarana untuk kita tuh hidup dengan selesa. Anggota-anggota yang sesuai, susunan atau gabungan yang seimbang. Allah jadikan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk lain juga selain manusia. Semua ciptaan Allah itu kemas. Tidak ada yang tidak kemas. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Katanya dalam surah Mulk, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang tidak seimbang, yang tidak sempurna.
Itu maksudnya. Khalaqa fasawwa. Allah mencipta dan Allah menyempurnakan ciptaannya. Subhanallah, subhanallah. Sifat yang kedua, Allah juga penentu dan menetapkan segala yang baik untuk makhluknya. Bahkan dia juga memberi panduan dan petunjuk kepada makhluknya ke arah kebaikan tersebut, di samping ilmu pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan benda-benda ciptaannya. Apa itu? Wallazi qaddara fahada. Allah menentukan, mentakdirkan, merancang, membuat. Fahada, Allah menuntun kita. Dijadikannya manusia. Setiap manusia yang lahir ada bekalan modal untuk beriman kepada Allah. Fitrah suci namanya. Kemudian dikasihnya mak bapak yang muslim. Kewajiban mak bapak kepada anaknya termasuklah mengajar anaknya beriman kepada Allah. Kita ingat sejarah Khalifah Umar bin Khattab bersama si ayah yang mengadukan anaknya agak nakal. Si ayah berjumpa dengan Umar bin Khattab. Umar, tolong nasihati anak saya ini, dia tidak dengar cakap saya. Baiklah, kata Umar bin Khattab. Dulu permasalahan keluarga pun ditangani oleh khalifah, pemimpin negara. Subhanallah. Lalu Umar memberi tazkirah, memberi peringatan kepada si anak tentang tanggung jawab anak kepada ayahnya. Anak pun dengar dengan baik, dengan tekun. Ayahnya ada sama ya. Lalu setelah Umar bertazkirah, si anak tadi angkat tangan berbicara, "Iya Umar, wahai khalifah, boleh saya bertanya tak?" "Boleh," kata Umar, "silakan. Tadi saya sudah mendengar penerangan panjang lebar tentang kewajiban anak terhadap ayahnya. Sekarang saya nak tahu pula apa kewajiban si ayah terhadap anaknya." Ayahnya mendengar itu ya. Kata Umar, ada 3 tanggung jawab si ayah kepada anaknya. Subhanallah. Pertama katanya an yantaqi ummah, yang kedua an yuhsina asmah, yang ketiga wa yu'allimahul kitab. Nomor 1, tugas ayah kepada anak sebelum dia kawin lagi, sebelum mencari bakal ibunya lagi, bakal istrinya lagi. Ayantaqi, karena dipilih. Tanya orang yang arif, tanya orang yang tahu. Maka dulu pernah saya mendengar kata-kata hikmah masa belajar di Arab ya. Tahun berapa tuh? Tahun 80-an, 90-an. Katanya antakhtar zaujataka bi uzunaika qabla an takhtaraha bi ainaik. Kalau mau milih jodoh, memilih bakal menantu, dengar dengan telinga dulu sebelum lihat dengan mata. Wah. Artinya dinilai dengan telinga. Sama ada kita ngomong dengan dia, dengar cakapnya apa. Ataupun kita dengar dari orang lain macam mana tentang anak ini, tentang anak darah ini. Tentang si teruna ini. Yang jelasnya kata Umar kepada si anak, nomor 1 kewajiban ayah terhadap anaknya memilih bakal ibu si anak ini. Subhanallah, jauh-jauh dari awal lagi ya. Yang kedua, sudah lahir anak katanya pilih nama yang baik. Nama yang ada risalahnya, ada message-nya, ada tujuannya. Bila disebut namanya Ahmad, Muhammad, ada maknanya. Mahmud, ada maknanya. Yang ketiga, ajar anak itu Al-Quran sebelum diajar perkara yang lain. Quran dulu diinstal di hati si anak. 3 ya, memilih bakal ibu dengan baik, memberi nama yang baik, mengajar Al-Quran. Anak itu dengar cakap Umar, lalu si anak itu bicara lagi, "Wahai khalifah, ayah saya 3 ini tidak ada sama dia." Subhanallah. Tidak ada. Yang 3 ini tidak terpenuhi oleh ayah saya.
Subhanallah. Subhanallah. Jadi apa maksudnya? Kita angkat cerita Umar itu di sini. Allah menjadikan manusia dan sempurna. Jadi kalau dia muslim mukmin, kalau dia nak kawin, pilihnya lah bakal istri yang baik. Istri yang anak yang salehah. Macam cerita seorang belia tu nak mencari jodoh. Maknya disuruhnya mencarinya. Bukan diri sendiri yang mencari. Maknya yang mencari. Maknya pilih, tengok ini, tengok ini, tengok ini. Okey. Jumpalah seorang bakal menantu ini. Ini lelaki mencari bakal istrinya. Dilihatnya lah istrinya ini, umatnya pun tanya. Mereka berunding, berbincang. Di antara perbincangan awal yang dibincangkan, dalam proses pinang meminang ini, ditanyanya, berapa hafal Al-Quran? Subhanallah. Bukan apa kerjanya, ada mobilnya, ada rumahnya, ada kerjanya. Berapa ada Quran di dadanya? Berapa dihafal Quran? Subhanallah. 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 Kalaulah itu jadi panduan masyarakat ya, berlomba-lomba orang menghafal Al-Quran. Nanti kalau dia mencari bakal menantu, ditanyanya berapa Al-Quran. Semua orang mengejar Al-Quran. Subhanallah. Dalam proses akhir mereka pinang meminang itu, kata bakal istri, saya hafal juz 30 saja. Kata bakal suami, saya hafal surah-surah pendek saja, dari An-Nas sampai Al-Duha contohnya. Tapi saya berniat nak hafal Quran. Kata bakal suami. Jadi tengok oleh bakal istri ini, bakal suaminya ini jujur, ikhlas, maka setujulah dia. Mereka pun berkahwin. Sebenarnya istri ini hafal Quran 30 juz. Tapi waktu ditanya, tidak disebutnya hafal 30 juz. Adalah juz 30 katanya. Dia tawadhu. Dan dia ada tujuannya. Bila mereka sudah melangsungkan perkawinan, apa kata istri kepada suaminya? Sekarang saya sebagai istri, abang anda sebagai suami, kakak anda sebagai suami, kewajiban suami membimbing istrinya. Tolong ajar saya hafazan Al-Quran. Oke, baiklah katanya. Kita sama-sama menghafal. Mereka pun starting dengan surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Mereka hafal. Subhanallah, dengan semangat dan yakin. Semangat pengantin baru, semangat Al-Quran, hati Al-Quran. Tanggung jawab suami mengajar istri, tanggung jawab istri membantu suami. Bagaikan aur dengan tebing, bahu membahu. Pendek ceritanya, mereka bekerja keras menghafal Quran. Dalam kisahnya 2 tahun mereka hafal 30 juz. Subhanallah. Itulah. Khalaqa fasawwa. Kita membahaskan allazi khalaqa fasawwa. Allah menjadikan manusia dan sempurna kejadiannya. Kenapa banyak yang tak sempurna? Berarti ada masalah. Kenapa tak sholat? Kenapa sholat tak bersemangat? Kenapa sholat fardu dibuat, sholat sunat tak dibuat? Berarti ada kesenjangan, ada ketidakseimbangan. Kenapa badan sehat? Dalam rumah semua ada. Kenapa tak boleh bangun tahajud? Kenapa tak boleh pegang Quran? Berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak sawwaha, ada yang tidak sempurna di sana. Jadi kita kena berfikir ya. Subhanallah. Jadi kita masih tersangkut dalam poin bagian B ataupun ba dalam membicarakan ini di bawah tajuk pedoman hidup dan hukum hakam ataupun pedoman dan hukum. Jadi sangat perlulah kita highlight Sabbisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa.
Belum lagi wallazi qaddara fahada, belum lagi tuh. Jadi masih tersangkut dalam poin ba atau poin B. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang jelas kejadian ciptaan Allah ini, macam mana Allah menjadikan manusia ini kemas dan seimbang. Janganlah dirusak-rusak. Asal kejadian yang hebat, kejadian sebagai seorang Islam, sebagai orang yang dibekali iman dalam hatinya, janganlah bekalan iman yang ada di setiap anak yang baru lahir dirusak oleh emak bapaknya, datuk neneknya. Lalu nanti bila anak anda besar, tidak mau mengaji, tidak mau sholat, malas mengaji, malah sholat. Kenapa? Ada yang tidak pasawwa tuh. Ada yang tidak disempurnakan oleh ahli keluarga. Justru Allah sudah menciptakan anak itu dengan seimbang, dengan kemas. Tetapi silapnya kepada mak bapak, sebagaimana dikatakan dalam hadis, katanya anak itu dilahirkan suci bersih seperti kertas yang putih. Mak bapaknya mencorakkannya. Dari Allah sudah siap, sudah settingnya sudah baik sekali. Tapi tiba berpindah anak itu ke tangan mak bapak, ke tangan sekolah, ke tangan masyarakat. Tidak sejalan dengan maksud Allah menciptakan manusia untuk mencintai Allah. Kenapa kita dijadikan Allah? Allah menjadikan makhluknya yang nama manusia untuk Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Allah mengajak kita untuk ke surga. Allah mengajak hambanya untuk ke surga. Tengok ayat dalam Quran ya. Wallahu yad'ukum ilal jannati wal maghfirati biiznih. Allah mengajak kamu sebenarnya untuk jannah, untuk maghfirah. Boleh dilihat Bismillahirrahmanirrahim, suratul Baqarah. Wallahu yan'ukum ilal jannati wal maghfirati biiznih. Halaman 35 ayat 221 di penghujung ayat. Yang di highlight penghujung ayat, bukan dari awal ya. Tengok penghujungnya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah mengajak kamu semua untuk jannah. Kita dijadikan untuk jannah. Wal maghfirah, Allah ingin memberi kita maghfirah. Kalau kita buat dosa, kita minta ampun, diberi maghfirah. Biiznih, dengan seizin Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnas, Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk umat manusia, panduan umat manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu ingat, jangan lupa. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang mencintai surah Al-A'la. Amin rabbal alamin. Kita masih lagi dalam halaman 187 edisi Malaysia. Besok kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.